Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana keadaannya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu dipimpin doa. Untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Duduk, siap, gerak, doa, mulai. Terima kasih. Anak-anakku, apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum pembelajaran Bu Susi mulai, Bu Susi di sini ingin bertanya kepada kalian, apakah pada hari ini kalian sudah membaca suatu berita, mungkin di koran ataupun melihat tayangan berita di televisi? Sudah? Kira-kira berita apa yang sedang aktual saat ini? Zilka bisa memberikan pendapat tentang terjadinya suatu peristiwa gempa di Cianjur? Ya, gempa di Cianjur itu kan merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara natural, peristiwa alam, sehingga bencana tersebut tidak bisa dihindarkan oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Dan mungkin saran yang bisa diberikan adalah kita memohon bantuan dari pemerintah untuk membantu pihak korban yang mengalami gempa tersebut. Iya, bagus sekali ya Zilka ya, telah memberikan tanggapan dan juga saran terhadap peristiwa gempa yang terjadi di Cianjur. Ini kita akan belajar mengenai membuat sebuah pendapat atau tanggapan terhadap suatu peristiwa yang sedang aktual ya. Kita kaitkan dengan pertemuan minggu yang lalu. Masih ingat pembelajaran apa minggu yang lalu? Iya, teks editorial pada pagi hari ini, yaitu berdasarkan kompetensi dasar menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. 4.6 di situ merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis, yang mana untuk KD 3.6 yang menganalisis struktur kebahasaan teks editorial di situ telah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Masih ingat kira-kira apa itu struktur dari teks editorial? Iya, Dira silahkan. Teks editorial sendiri ada 3. Yang pertama ada tesis, adalah merupakan sudut pandang penulis terhadap masalah yang diangkat. Dan yang kedua adalah argumentasi, yaitu bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam suatu tesis. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu bagian ini berupa simpulan, saran, atau rekomendasi yang berisi harapan penulis kepada pihak terkait untuk mengatasi persoalan isu tersebut. Ternyata masih ingat ya pembelajaran yang lalu. Kemudian kebahasaan dari teks editorial. Seperti apa kebahasaan dari teks editorial? Iya, Alpit. Pertama adalah menggunakan kalimat retoris, kalimat yang tidak ditujukan untuk menjawab. Yang kedua menggunakan kata populer, yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Yang ketiga menggunakan kata ganti petunjuk, yaitu untuk menunjukkan waktu, tempat, dan peristiwa. Yang keempat menggunakan konjungsi, yaitu kata untuk menghubungkan kata dengan kata dan lain-lain. Iya, betul sekali. Kita akan belajar di poin KD kompetensi dasar 4.6 merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Jadi di sini untuk indikatornya dari kompetensi dasar kalian diharapkan mampu menulis teks editorial berdasarkan kerangka karangan teks editorial. Gimana cara kita merancang teks editorial atau menulis teks editorial? Di situ yang pertama mungkin bisa dibantu Sania. 1. Menentukan tema. Pilihlah isu yang hendak diangkat menjadi tema teks opini yang akan Anda buat. Isu hendaknya merupakan isu aktual yang sedang berkembang dalam masyarakat. Iya, yang pertama apa? Menentukan tema ya. Harus memilih isu yang hendak diangkat menjadi tema. Temanya berupa apa? Ya, berita yang sedang aktual. Seperti halnya tadi gempa di Cianjur ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa dibaca Selfie. Kumpulan data penduduk yang akan memperkuat opini yang hendak disampaikan. Data pendukung berupa fakta-fakta sekitar topik yang diangkat akan menilai objektivitas, standar tulisan, dan
Yang kedua yaitu mengumpulkan data. Ya, data di sini apa? Berupa fakta-fakta yang terdapat dalam suatu peristiwa atau berita tersebut. Yang ketiga bisa dibaca Aura. Menyusun draft teks opini. A. Kemukakan gagasan Anda secara singkat sebagai pembuka teks opini yang dibangun. B. Tulislah pokok-pokok argumentasi yang akan Anda gunakan untuk memperkuat gagasan Anda. C. Berikan pernyataan ulang pendapat untuk mempertegas gagasan Anda. Iya, terima kasih Aura. Yang ketiga setelah mengumpulkan data yaitu menyusun draft teks opini ya atau teks editorial di sini. Yang pertama yaitu mengemukakan gagasan ya sebagai pembuka teks opini. Yang kedua yaitu menulis pokok-pokok argumentasi ya yang digunakan untuk memperkuat gagasan tersebut. Yang ketiga apa? Memberikan pernyataan ulang pendapat untuk mempertegas gagasan. Begitu ya. Yang keempat mungkin bisa dibaca Rizky. Menulis teks opini secara utuh. Sebuah teks opini memiliki struktur teks pengenalan isu, atau tesis, argumentasi, argumen, penegasan ulang atau reiteration. Ya, terima kasih Rizky. Sekarang menulis teks opini atau teks editorial secara utuh ya. Di sini berdasarkan apa? Berdasarkan struktur teks editorial seperti halnya kemarin yang sudah saya berikan materi pada minggu yang selanjutnya bisa dibaca mungkin Zilka yang kelima. Yang kelima, beri judul yang menarik. Adalah judul yang sesuai dan menarik untuk teks opini Anda. Iya, setelah kalian menyusun teks editorial secara penuh dan utuh, baru kalian memberikan suatu judul yang menarik. Mengapa kita memberikan judul yang menarik? Mengapa kita memberikan judul yang menarik di sini? Karena merupakan kesan pertama ketika orang membaca beritanya. Iya, karena merupakan kesan pertama orang membaca beritanya agar orang itu tertarik ya melihat atau membaca dari teks opini tersebut. Begitu ya. Selanjutnya yaitu ya, Mbak mungkin bisa dibaca yang keenam. Menyunting teks opini, lakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil tulisan Anda, baik dari segi penggunaan EYD, isi teks opini maupun strukturnya. Iya, terima kasih. Yang teks opini di sini adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap hasil tulisan, ya baik itu dari kaidah kebahasaannya sesuai dengan EYD apa tidak, isi teks opininya maupun strukturnya. Seperti ini ada pertanyaan, sudah jelas? Sudah jelas. Untuk hari ini kita akan belajar menulis teks editorial ya, yang mana nanti saya akan membentuk sebuah kelompok dari kalian. Satu kelompok itu terdiri dari 5 anak. Berhitung dari angka 1 sampai dengan 5. Jadi nanti 1 dengan 1 berkumpul, 2 dengan 2 berkumpul dan seterusnya. Paham maksud saya di sini? Baik, bisa dilakukan. Berhitung. Kalau sudah, silahkan kalian berkumpul dengan kelompok kalian lebih cepat, lebih baik. Sudah? Sudah duduk di tempatnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya. Membagikan LKPD. Di sini nanti tugasnya bisa kalian baca di LKPD. Itu langkahnya yang pertama kalian harus melihat tayangan berita elektronik. Yang mana nanti satu berita itu satu kelompok. Ya. Terus kemudian setelah itu kalian menuliskan fakta-fakta yang terdapat dalam berita yang kalian lihat. Begitu. Ya. Yang ketiga bagaimana? Yang ketiga apa perintahnya di situ? Iya, menyusun draft teks opini atau membuat kerangkanya. Yang keempat apa? Iya, menulis teks opininya berdasarkan apa? Struktur dan kaidah kebahasaan. Begitu ya? Paham? Iya. Konsentrasi kita ice breaking terlebih saya. Jika saya melakukan tepuk atas, kalian harus melakukan tepuk bawah, berkebalikan dari saya. Jika saya melakukan tepuk kanan, berarti kalian harus tepuk kiri. Ya, begitu. Sudah paham? Sudah. Konsentrasi. Tepuk kanan.
Ya, sepertinya itu Silvi ya. Sini Silvi. Karena Silvi kurang konsentrasi, jadi Silvi membantu saya untuk mengambilkan nomor urutan berita untuk temannya ya, kelompoknya. Ini untuk kelompok 1 dapat nomor berapa? Nomor 5. Saya akan memberikan tayangan sebuah berita, nanti kalian saksikan berdasarkan urutan nomor beritanya masing-masing. Jadi nanti kalian mencatat fakta tersebut. Begitu ya. Sudah siap? Tadi tayangan berita, jika kalian masih belum jelas, nanti saya akan membagikan link berita tersebut melalui grup. Setelah kalian melihat tayangan berita tersebut, kalian harus mencatat fakta-fakta yang ada dalam berita yang kalian lihat. Diskusikanlah dengan kelompok kalian. Sudah ada beberapa fakta yang ditulis? Oh sudah. Sudah didiskusikan ya? Tidak ada kesulitan? Tidak. Saya akan membagikan kertas ini untuk setiap anak satu. Jadi nanti dalam penyusunan teks editorialnya itu satu anak satu ya. Tidak lagi berkelompok. Sudah sampai mana? Argumen ya. Batas waktunya sudah selesai, silahkan diangkat semuanya. Diangkat hasil pekerjaannya. Jika sudah, silahkan ditempel di mading kelas kalian ya. Nanti saya akan memberikan penilaian. Bisa dikumpulkan ke sini. Rizky, saya akan memberikan sedikit penilaian ya di sini. Untuk Rizky, tolong diperhatikan. Ada beberapa tulisan yang tidak jelas, jadi untuk tulisannya tolong diperbaiki dan juga tidak boleh banyak coret-coret begitu ya nak. Ya, Ayu Dewi ini sudah bagus. Ada tesisnya, argumen dan juga penegasan ulang dan bentuk penulisannya sesuai dengan struktur. Kaidah kebahasaannya juga sudah sesuai. Dan yang lainnya juga sudah sesuai. Bisa untuk menulis teks editorial ya? Bisa. Iya, ini bagusnya sudah bagus, sudah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya ya. Silahkan memberikan refleksi apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran ini, manfaatnya apa dalam menulis teks editorial. Baik, teman-teman, refleksi yang bisa kita ambil hari ini tentang materi yaitu teks mana teks editorial ini terbagi strukturnya menjadi 3, yaitu ada tesis, argumen, dan penegasan ulang dengan manfaat untuk menyampaikan tanggapan penulis supaya tanggapan tersebut dapat disampaikan secara tertulis untuk mengajak pembaca menanggapi suatu peristiwa yang sedang terjadi, untuk mengajak pembaca berpikir lebih kritis mengenai peristiwa tersebut, sehingga dengan adanya saran, dengan adanya kritik, dengan adanya prediksi serta harapan dari teks tersebut akan mengajak pembaca untuk bertindak lebih hati-hati lagi untuk menanggapi peristiwa. Saya sangat senang sekali ya, ternyata kalian sudah menulis teks editorial dengan baik dan benar sesuai dengan struktur, yang mana strukturnya tadi sudah dijelaskan oleh Zilka. Materi yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai materi cerpen ya. Tolong belajar dibaca dulu di rumah untuk persiapan materi yang
akan kita pelajari di pertemuan yang akan pembelajaran kita akhiri. Terlebih dahulu kita akhiri dengan doa. Untuk ketua kelas, silahkan untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.